Allah membekali kaum mukminin yang berangkat berhijrah dengan menurunkan surah terakhir di Makkah sebelum berangkat ke Madinah adalah surah dengan tema ekonomi. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadiratnya atas nikmat pertemuan kita. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh ke majelis ilmu ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Karena siapa menempuh jalan untuk bermesra dengan ilmu, Allah mudahkan baginya dengan sebab tempuhan langkahnya itu dimudahkan jalannya menuju ke surga. Dan dinil Islam adalah agama yang tidak hanya mengajak antum untuk mengambil bagian akhirat, yaitu surga. Tetapi dia datang untuk dimenangkan di atas semua sistem dan tata nilai di berbagai bidang kehidupan. Dan dengannya, dengan Islam, kita hendak menata hidup kita supaya di dunia kita berada dalam suasana surga sebelum surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah zat yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama kebenaran. Petunjuk untuk memberi petunjuk manusia dalam merasa, berpikir, bertindak, berperilaku. Dan agama kebenaran untuk menjaminkan langkah-langkahnya supaya on the track menuju ke tujuan akhir yang paling agung, ridha Allah Subhanahu wa taala. Liyudhhirahu 'alad dini kullih, untuk dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas semua agama, sistem, tata nilai yang berlaku di tengah manusia. Walau karihal musyrikun, meskipun tentu senantiasa ada pihak-pihak, dalam hal ini orang-orang musyrik yang tidak akan menyukai hal yang sedemikian. Maka kita berdoa kepada Allah dalam tuntunan Allah. Doa yang sering kita sebut sebagai doa sapu jagat adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia ya Allah hasanah, kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat ya Allah kebaikan. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami ya Allah dari api neraka. Di situ jelas kita yakin dengan dinil Islam ini kita hendak menegakkan satu kehidupan yang paling indah, kehidupan yang paling baik, yang ditata dengan aturan-aturan Allah supaya dia menjadi kebaikan yang memuncak, tumpah ruah, bukan cuma bagi kita sebagai seorang mukmin dan muslim, tapi bahkan juga kepada manusia pada umumnya dan juga bagi alam semesta keseluruhannya. Kalau kita perhatikan, maka hijrah Nabi SAW ke Madinah, selain kemudian memberikan tata nilai bagi masing-masing pribadi. Yang sering saya ulang, secara pribadi hijrah itu harus tadhiyah, berani berkorban, harus tawakal, berani bersandar kepada Allah, harus ta'allum, berani terus belajar, harus tawadhu, berani rendah hati kepada Allah maupun sesama. Maka secara komunal hijrah itu membangun peradaban. Itulah kenapa Sayyidina Umar bin Khattab ketika menyusun kalender yang akan dipergunakan oleh umat Islam pada zaman beliau memilih titik acuan hijrah Rasulullah SAW
Karena dengan hijrah itu dimulai sebuah pembangunan peradaban. Bagaimana nilai hijrah itu secara komunal ditegakkan Nabi SAW? Yang pertama adalah ta'akhuh, mempersaudarakan antara muhajirin dengan muhajirin, antara muhajirin dengan ansar. Yang kedua, bina'ul masjid, membangun masjid dan jamaahnya. Yang ketiga, bina'us suq, membangun pasar. Dan yang keempat, sahifatul Madinah, piagam Madinah, untuk memperkuat kedudukan sosial politik dan bersama-sama membangun Madinah bersama anasir-anasir lain, bukan cuma umat Islam, bukan cuma Rasulullah dan para sahabat, tapi bahkan juga kaum musyrikin di Madinah dan juga orang-orang Yahudi dari berbagai kabilah yang diikat dengan perjanjian bersama untuk bersama membangun dan menjaga serta melestarikan kota Madinah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapati di situ betapa besar perhatian Nabi SAW untuk kemudian membangun juga ekonomi umat Islam. Ketika kaum muslimin berhijrah dari Makkah ke Madinah, maka Allah menyebut mereka rata sebagai al-fuqara'ul muhajirun. Orang-orang fakir. Yang mereka fakir disebabkan hijrah mereka. Yang mereka fakir karena meninggalkan segala milik mereka di kota Makkah. Abu Bakar As-Siddiq tidak membawa banyak harta ketika tiba di Madinah. Utsman ibn Affan bahkan sudah sebelumnya berhijrah ke Habasyah, lalu kemudian balik ke Makkah baru hijrah ke Madinah. Abdurrahman bin Auf, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, bahkan Suhaib meninggalkan semua harta yang telah diupayakannya bertahun-tahun di Makkah demi bisa berhijrah tanpa diganggu oleh kaum musyrikin Quraisy. Semuanya adalah fuqara'ul muhajirun. Menariknya, surat yang secara utuh terakhir kali turun di Mekah sebelum para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menuju ke Madinah adalah surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Allah membekali kaum mukminin yang berangkat berhijrah dengan menurunkan surah terakhir di Makkah sebelum berangkat ke Madinah adalah surah dengan tema ekonomi. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun. Orang-orang yang ketika kemudian mereka meminta ditakarkan dan ditimbangkan oleh orang lain, mereka menuntut supaya dipenuhi kesemuanya. Atau bahkan dilebihi. Tetapi kalau mereka menimbang, kalau mereka menakar untuk orang lain, mereka menguranginya. Ayat-ayat di dalam surah Al-Mutaffifin seolah mempersiapkan kaum mukminin untuk menghadapi situasi di Madinah yang ekonominya dikuasai hegemoni orang-orang Yahudi. Di Madinah, orang-orang Yahudi telah bermukim berabad-abad. Khususnya mereka dari suku Lewi, sukunya Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam, yang ketika Sirus Agung mengalahkan kerajaan Babylon pada tahun 500 sebelum Masehi, kemudian membebaskan Bani Israel 10 suku yang diperbudak di Babylon sejak zaman Nebukadnezar, membawa mereka kembali ke tanah Kanaan, ke Palestina. Suku Lewi berbelok ke selatan karena mereka membaca dalam kitab sucinya juru selamat. Mesias mereka itu akan muncul di sebuah negeri yang banyak ditumbuhi pohon kurma dan terletak di antara perbukitan. Jamak diketahui pada zaman itu kota yang dimaksud adalah Yasrib. Dan memang kota itu kelak di mana Rasulullah SAW akan berhijrah. Sang Sayyidil Anbiya wal Mursalin, sang Khatamun Nabiyyin,
akan ditampilkan oleh Allah sejak di kota Yasrib, di kota Madinah. Jadi yang dimaksud di dalam kitab sucinya orang-orang Yahudi ini tentu saja adalah Rasulullah Muhammad SAW, Mesias mereka, juru selamat mereka, pemimpin akhir zaman mereka. Tentu ketika Rasulullah hadir, mereka dilanda hasad, dilanda dengki, sehingga justru bukannya beriman mereka memusuhi Nabi SAW dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika pada zaman itu Ka'ab bin Al-Ashraf, Huyai bin Akhtab, Salam bin Abil Huqaiq, dan lain sebagainya berkumpul para tokoh Yahudi ini. Kemudian mereka mengatakan tentang Rasulullah SAW, ahwa, apakah dia adalah dia yang dimaksud dalam kitab kita? Kemudian mereka saling mengatakan, bala, memang. Lalu Huyai bin Akhtab bersumpah, demi Allah, aku tidak akan pernah mengakui nabi yang bukan berasal dari kalangan kita Bani Israel. Meskipun dia betul-betul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti Muhammad. Hegemoni orang Yahudi di Madinah, di Yasrib, dari hulu sampai ke hilir. Dalam bahasa kita sekarang, orang-orang Yahudi ini yang menyediakan bibit kurma yang unggul. Sementara tanaman kurma milik Aus dan Khazraj, penduduk asli Madinah, mereka buat sedemikian rupa sehingga tidak berbuah dengan optimal. Bibit kurma yang bisa berbuah dengan optimal adalah produknya orang Yahudi. Kemudian mereka menguasai soal-soal bagaimana perawatannya, tanaman kurma ini. Bagaimana pemupukannya, bagaimana penyerbukannya sehingga menghasilkan bunga dan kemudian buah. Sehingga kemudian lama-kelamaan orang-orang Aus dan Khazraj terjerat berbagai pinjaman yang ribawi, yang bunganya berlipat-lipat dari orang-orang Yahudi ini. Lalu mereka terpaksa menjual murah panen kurma mereka kepada orang-orang Yahudi dengan sistem ijon. Ijon ini gharar. Gharar itu mereka orang Yahudi membayar kurma-kurma orang-orang Ansar ini, ditaksir harganya ketika kurmanya masih dalam bentuk berbunga atau bahkan dalam bentuk buah-buah yang masih kecil. Ditaksir harganya ketika nanti matang, dibayar saat itu. Karena mereka sudah sangat membutuhkan uang, karena mereka sudah kehabisan uang untuk mengongkosi kebun mereka dan kemudian tidak punya untuk konsumsi sehari-hari. Dibayar di muka, nanti kalau matang panen diambil. Maka di situ terjadi di Madinah, teman-teman yang disayang Allah Subhanahu wa taala, eksploitasi luar biasa oleh orang-orang Yahudi kepada orang-orang Aus dan Khazraj dari hulu sampai hilir. Dan akhirnya banyak sekali ladang-ladang yang semula miliknya Aus dan Khazraj akhirnya berpindah tangan menjadi milik-milik orang-orang Yahudi ini, dan kemudian mereka orang-orang Aus dan Khazraj hanya sebagai para pekerja dan buruh-buruhnya.